Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 1, tentang metode ilmiah dalam Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, antara lain saya sendiri Ahmad Ari Ainun Kusna, kemudian Muhammad Alwi, dan yang terakhir Yola Dwi Hastuti. Metode ilmiah dalam Al-Quran. Simak berikut penjelasannya. Yang pertama yakni pengertian metode ilmiah atau metodologi dalam Al-Quran. Metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada alam ataupun manusia. Suatu metode ilmiah adalah aturan-aturan yang harus diikuti oleh peneliti dalam melakukan kajian terhadap pokok persoalan yang dikajinya. Dalam kajian Islam, metodologi penelitian secara sederhana diartikan sebagai ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang bersifat otoritas, yakni Al-Quran. Maka, metode ilmiah dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang harus diikuti oleh peneliti dalam melakukan kajian terhadap pokok persoalan yang dikajinya, yang didasarkan dan bersumber pada Al-Quran. Dalam skema Al-Quran, pengetahuan itu dapat diperoleh melalui yang pertama yakni wahyu atau hak al-yakin, kemudian rasionalisme atau inferensi yang didasarkan pada pertimbangan dan bukti atau ilmi al-yakin, kemudian empirisisme dan melalui persepsi, yakni dengan observasi, eksperimen, laporan sejarah, deskripsi pengalaman atau ain al-yakin. Metode ilmiah dalam Al-Quran kita bagi menjadi 4 metode. Metode yang pertama adalah metode bayani, yang kedua metode burhani, yang ketiga metode tajribi, dan yang keempat adalah metode irfani. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah metode bayani. Metode bayani adalah suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Menurut Amin Abdullah, bayani adalah sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks, yakni teks suci yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran. Dalam agama Islam sendiri, hakikat suatu kebenaran tentu semua yang berasal dari yang maha hak, al-haq, yang maha benar, yaitu yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabinya. Oleh karena itu, semua yang bertentangan dengan keduanya tidak bisa dikatakan hak atau benar. Lalu yang kedua adalah metode burhani. Metode burhani adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis. Dalam metode ini, akal sangat berperan. Namun demikian, untuk menjadikan metode burhani ini menjadi suatu metode yang akurat dalam penemuan suatu ilmu, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat atau kaidah tertentu. Dalam artian sempit, burhani adalah aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran melalui metode penalaran, yakni dengan mengikatkan pada ikatan yang kuat dan pasti dengan pernyataan yang aksiomatis. Sedangkan dalam artian yang luas, burhani adalah setiap aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan. Yang ketiga adalah metode tajribi. Tajribi artinya eksperimen, yaitu suatu percobaan yang dilaksanakan serta memiliki sistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Metode tajribi sendiri adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, atau bentuk-bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah sekarang ini. Metode tajribi merupakan metode ilmiah terbaik dalam menjelaskan fenomena-fenomena alam material, sebab metode ini sangat mengandalkan pengamatan indrawi dalam menelaah realitas material. Namun, metode ini ada kekurangan, seperti pengetahuan yang diperoleh dengan indera mata. Contohnya, ketika sebuah kapal berlayar di lautan, semakin jauh kapal tersebut berlayar, maka kapal tersebut terlihat seolah-olah
habis ditelan oleh lautan. Nah, kan ini kenyataannya tidak demikian kan? Begitu juga dengan ukuran besarnya bulan dan bintang. Bintang terlihat jauh lebih kecil daripada bulan, tetapi dalam realitanya bintang jauh lebih besar dari bulan. Nah, itu tadi kekurangannya dalam metode tajribi ini. Selanjutnya adalah metode Irfani. Metode Irfani adalah model metode berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Banyak yang memberikan perumpamaan mengenai ilmu yang diperoleh dengan Irfani ini seperti ilmu pengetahuan tentang cinta. Cinta tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dilogikakan, apalagi dieksperimenkan, melainkan harus dirasakan. Begitu juga dengan Irfani ini, ilmu yang diperoleh dengan Irfani hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang merasakan atau orang-orang yang memperoleh ilmu tersebut. Dalam menjalankan metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan secara terus-menerus dengan cara tertentu. Selanjutnya ada prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama ada prinsip istikhlaf, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip tashir, yang keempat prinsip keterkaitan antara makhluk dengan khalik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama prinsip istikhlaf merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan menetapkan kegiatan ilmiah. Konsep ini berkaitan erat dengan fungsi kekhalifahan manusia dan bersifat dimensional. Pertama, konsep kekhalifahan telah menempatkan manusia sebagai pengatur dunia ini dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, manusia dibekali dengan dua kekuatan pokok, wahyu Allah dan kemampuan berpikir atau akal. Apabila dua kekuatan itu dipergunakan sebagaimana mestinya, maka manusia akan meraih keberhasilan dalam kehidupan kini dan kehidupan nanti. Kedua, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari anugerah kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Ketiga, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang memiliki peranan penting untuk mengolah potensi-potensi alam semesta. Manusia paling berperan dalam mengelola seluruh aspek kehidupan, baik fisik, sosial, dan spiritual yang didasarkan pada hukum-hukum Allah. Selanjutnya, prinsip keseimbangan. Pada dasar yang lainnya, digariskan oleh Al-Quran adalah keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Prinsip ini dibahas secara luas dan mendalam di dalam Al-Quran dengan mengambil berbagai bentuk ungkapan. Manusia disusun oleh Allah dengan susunan dan ukuran tertentu, lalu diperuntukkan bumi ini dengan kehendaknya untuk memenuhi kebutuhan susunan yang membentuk manusia itu. Dengan demikian, Al-Quran menghendaki terwujudnya keseimbangan yang adil antara dua sisi kejadian manusia, sehingga manusia mampu berbuat, berubah, dan bergerak secara seimbang. Kemudian prinsip tashir. Tashir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta, dan tidak dapat dipungkiri manifestasi prinsip ini ke dalam kehidupan real. Manusia harus ditompang oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta ini telah dijadikan Allah untuk tunduk kepada manusia. Allah telah menentukan dimensi, ukuran, dan sunah-sunahnya yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan manusia dalam mengelola alam semesta secara pasif dan aktif. Tetapi bersamaan dengan itu, Al-Quran juga meletakkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dan alam semesta. Oleh sebab itu, Al-Quran sangat mengecam eksploitasi yang melampaui batas. Prinsip tashir yang ditompang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan metodologinya merupakan faktor kondusif bagi manusia dalam membangun bentuk-bentuk peradaban yang sesuai dengan cita-cita manusia dan kemanusiaan.
Yang terakhir ada prinsip keterkaitan makhluk dengan Khalik. Prinsip lainnya adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang mengagumkan dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Ilmu pengetahuan adalah alat yang mutlak untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan keterkaitan itu. Ilmuwan-ilmuwan Muslim klasik telah menghabiskan sebagian besar umurnya untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam, dan akhirnya mereka sampai pada kesimpulan yang pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya di balik semua realitas yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Proses penciptaan yang berada pada tingkat sistem yang begitu rapih, teliti, serasi, tujuannya telah ditentukan dan keterkaitannya terarah, pastilah bersumber dari kehendak yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha mengatur. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.